Bertukar sementara bermakna selamanya. Itu tagline kegiatan PMM. Sangat-sangat bermakna. Jadi kemarin umpamanya di Fakultas Teknik ada lulusan terbaik itu alumni PMM. Pertanian juga yang terbaik alumni PMM juga gitu. Jadi kalau umpamanya ada yang bilang takut ikut PMM bakal mengganggu, semuanya sudah terpatahkan. Mana yang menarik dari 25 program? Banyak banget, semuanya menarik. Satu yang paling menarik? Semuanya. nggak bisa dipilih karena semuanya menarik. Kamu juga semuanya? Ya. Semuanya. Ada yang satu yang paling menarik? Semuanya menarik. Ada satu mahasiswa saya ikut PMM, dia dari awal itu ya begitulah kuliahnya, tapi setelah dia ikut PMM wawasannya lebih luas. Iya, di sana juga dapat uang saku, dibiayain juga. Dapat uang saku? Iya. Berapa? Uang sakunya di sana itu. Sahabat, kita sudah kedatangan 4 orang tamu yang bakal cerita tentang keseruan mereka dalam aktivitas mereka di kampus. Tentu saja dalam program pertukaran mahasiswa merdeka. Betul, Prof? Ya. Nah, sebelum kita bincang asik, saya perkenalkan dulu satu persatu tamu-tamu di Badan Podcast hari ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Yudi Yunardi, MPD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Isan. Alhamdulillah. Prof Yudi adalah PIC dari PMM Kampus Untirta. Betul, Prof, ya? betul. Nanti kita minta penjelasan, sahabat. Jadi pertukaran mahasiswa merdeka itu seperti apa? Ya. Ditukar balik lagi? Iya, suruh kembali lagi. Ditukar nggak balik lagi? Tukar tambah. Tukar tambah. Kemudian yang kedua ada Ibu Kori Jumrotul Akobah. Ya, selamat. Oke, beliau kandidat doktor. Amin, doain aja. Sebentar lagi akan menjadi doktor di bidang apa, Bu? Di ilmu keolahragaan. Oh ya, beliau adalah dosen modul Nusantara PMM 2 Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Kedokteran Untirta. Keren ini. Prodi baru, Pak. Kita bisa bincang-bincang lebih jauh nanti. Kemudian ada 2 mahasiswi, kelihatannya mahasiswi kesayangan dari Yudi dan Bu Kori. Betul nggak? Kesayangan. Nggak juga. Kalau kesayangan harus pintar. Kalau nggak pintar nggak disayang ntar sama dosen. Yang pertama ada Jafira Radianti Wulandari. Ya, betul. Kamu dari Fakultas Teknik ya? Bukan. Fakultas Keguruan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya. Jadi Jafira ini ikut program PMM 1. Iya, betul. Ke Universitas Negeri Makassar. Iya, benar. Angkatan 2020. Iya, angkatan 2020. Kapan? Udah lama ya? Enggak, angkatan 2020 masuknya. Kalau ininya angkatan 1 itu pada tahun 2021. Oke. Ya, Berapa lama di Makassar? Selama 1 semester. 1 semester? Iya. Terus apa yang kamu dapat? Pengalaman bawa oleh-oleh. Kemudian ada Dewi Lestari. Apa ini? Dewi Lestari Purba. Oh, Dewi Lestari Purba. Kamu orang Solo ya? Orang Medan, Pak. Oh, salah. Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dari program PMM 2 ya. Ke Universitas Nusa Cendana. Iya, di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya. Ini hebat-hebat nih sekarang. Tapi sahabat, kita coba minta penjelasan dulu sama Prof Yudi. Jadi yang dimaksud pertukaran mahasiswa merdeka itu seperti apa, Pak? Ya, jadi saat ini Kemdikbud ada yang namanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan salah satunya adalah kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi saat ini perkuliahan disarankan boleh 2 semester di luar prodi. Artinya di luar perguruan tinggi 2 boleh. semester? Ya, 2 semester. Dan PMM bisa dilakukan 1 semester ya. Kemudian kegiatan yang lainnya sebetulnya ada 8. PMM salah satunya, kalau yang lain diantaranya adalah kampus mengajar, kemudian independen,
dan yang lain-lain. Dan PMM ini merupakan program pertukaran mahasiswa merdeka di Nusantara. Jadi kita mengirimkan mahasiswa setelah diseleksi itu untuk kuliah di perguruan tinggi di luar Pulau Jawa. Jadi mereka bisa milih di Aceh, bisa di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, bahkan ada yang ke Papua juga dari Untirta. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama adalah supaya mereka memiliki pengetahuan tentang keragaman budaya Nusantara, kemudian meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian juga mendapatkan pengalaman baru, kemudian yang terakhir itu mempertajam kompetensi mereka, skill mereka. Bisa jadi di Untirta mungkin tidak ada, tapi di perguruan tinggi ada gitu, yang lain ada gitu. Jadi menajamkan kompetensi mahasiswa. Nah, Prof, saya coba pertegas di Bu Kori. Secara teknis yang dimaksud tadi ya, penjelasan Prof tadi, ini 2 semester di luar prodi. Lebih spesifik, semester yang seperti apa? Apakah mata kuliah wajib atau semester ganjil, semester genap? Kemudian yang dimaksud pertukaran itu pindah tempat aja kuliah di kampus orang di luar, atau memang ada program yang bisa dijelaskan secara detail yang dimaksud pertukaran ketika kamu ke Makassar itu gimana? Apa yang dikerjakan si mahasiswa ketika itu? Oke, pertama memang mereka bertukar secara mata kuliah di prodi. Jadi kan memang kalau misalnya mereka ambil mata kuliah hukum antar universitas satu dengan universitas lainnya mungkin memang sama dari segi capaian pembelajaran. Harus satu jenis fakultas. Satu fakultas. Ada 20 SKS, 16 itu mata kuliah wajib di prodi yang bisa dikonversikan. 4 SKS itu modul Nusantara kayak gitu. Jadi memang mereka nggak wajib kuliah mengambil mata kuliah yang bisa dikonversikan di prodi asal ke perguruan tinggi tujuan kayak gitu. Artinya nggak semua mata kuliah bisa nggak semua bisa dikonversi untuk pertukaran mahasiswa merdeka itu. Nggak semua. Tergantung. Nah, sudah sampai di sana di tempat yang ditukar, mahasiswa ngapain tukar? Mahasiswa pertama kuliah seperti biasa. Oh, di kampus yang di kampusnya. Yang kedua yaitu modul Nusantara sih, Pak. Modul Nusantara seperti apa? Modul Nusantara itu kita bertukar secara dari segi budaya, dari segi seni ya. Terus juga kita juga ngelaksanain kontribusi sosial. Kita juga mengenal destinasi sejarah, destinasi wisata yang ada Maksudnya, di provinsi si sendiri. Mahasiswa belajar seni, tari di tempat belajar lain. dikenalkan. Ngebatik, misalnya ada batik khas, setiap provinsi kan punya batik khas ya. Nah, itu juga belajar apa bedanya. Oh gitu. Ya, kita Kamu kemana tadi? Papua? Ke Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, Flores dia. Ya, Kupang. Jadi bisa ceritanya nih, Jafira dan Dewi. Ngapain aja di sana? Saya jalan-jalan. Kamu dulu. Yang pertama di sana itu banyak banget ya pengalaman yang bisa diambil di sana. Yang pertama kan setiap pembelajaran juga setiap univ itu berbeda. Di sana saya mengambil beberapa prodi juga karena supaya bisa dikonversi itu maksimal kan yang bisa dikonversi itu ada 20 SKS. Yang 16 SKS itu yang mata kuliahnya biasa, yang 4 SKS-nya dari modul Nusantara. Nah, modul Nusantara tersebut bisa juga dikonversi untuk KKN. Terus ataupun nanti kalau misalkan ada magang itu bisa. Terus di sana juga mengenalkan budaya. Kalau waktu ketika saya di Makassar itu saya mengenalkan seperti ke Toraja juga, ke Malino, budaya-budaya di sana. Terus seperti apa? Itu kan terus kuliner juga karena kan berbeda ya antara di Makassar sama di Pulau Jawa ini. Seperti itu. Ini menarik ya. Seru banget. Harus coba. Coba. Berapa tahun? Kalau pengen bertahun-tahun sebenarnya pengen lebih lama, Nah, tapi kan di sana di
1 semester. 4 bulan, Iya. 4,5 bulan. 4,5 bulan. Dibiayai cuma 1 semester. Pengen nambah lama, tapi nggak Dapat bisa. uang saku juga ya? Iya, di sana juga dapat uang saku, dibiayain juga. Dapat uang saku. Iya. Berapa? Uang sakunya di sana itu 700.000 per bulan, ditambah lagi buat akomodasi 500.000. Terus sama ada dari BPJS juga asuransi itu 150.000. Terus ada uang kedatangan juga 600.000 sama tiket pesawat juga kita gratis pulang Dan pergi. potongan uang Uang UKT juga. juta 400 ya. 2.400.000. Lo tinggal di mana Di asramanya di Rusun Awa yang udah disediakan sama pihak Itu dari universitasnya. seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia itu menjadi satu di situ. Gitu. Dewi, Kalau aku kamu pengalaman ditukar sama apa? tukar. Tapi memang apa namanya program yang dari Kemendikbud ini sangat bermanfaat ya. Apalagi ketika kita mendapatkan pengalaman pengenalan budaya hal-hal yang baru dari sana. Pengalaman saya selama di Kupang nih NTT. Di sana itu benar-benar panas, mataharinya panas banget. Tapi orang-orang di sana memang ramah. Toleransi di NTT itu benar-benar tinggi banget. Bahkan di sana itu gereja sama masjid tuh berdekatan. Samping-sampingan, orang itu toleransinya. Jauh-jauh ke sana di Banten juga berdekatan ya. Tapi ini kan Benar. berdekatan. Oke, terus Terus saya kemarin tuh nyebrang ya, karena di sana itu setiap kabupatennya itu beda Pak, Beda pulau ya? Iya beda pulau. Kami nyebrang, kami mau ke Ende itu, ada danau 3 warna di sana. Kami mau destinasi wisatanya di sana, diajak sama dosen Nusantaranya tuh 24 jam tuh naik kapal harus nyebrang. Tapi bener-bener di sana tuh enak banget karena ada kebersamaan tuh sama teman-teman. Gimana ya Pak, kita berbeda tuh tapi disatuin di tempat itu. Ada yang teman yang dari Lampung, dari Kalimantan. Jadi kita mereka juga mengenalkan budaya mereka gitu sama kita sendiri. Jadi kita nambah pengetahuan. Terus kita diajak sama dosennya itu ke tempat tenun, cara nenunnya itu gimana gitu. Pokoknya luar biasa deh. Kalau pengen deh ngulang, kamu berdua kemarin pergi didampingi oleh dosen. Kalau tidak. Hah? tidak. Tidak Pak. Saya ngedengernya pengen ini. Cuma diantar sampai bandara ya. Iya, cuma diantar sama sampai bandara. bandara. Ini kan cerita ini menarik. Lalu menurut Dewi dan Jafira, mendukung ke perkuliahan Mendukung banget. Mendukung banget. pada sisi apa? Banyak. Banyak ya. Banyak. Contohnya? Dari perkuliahan itu dari jurusan memudahkan, bahkan mengikut sertakan anak-anak mengajak. Jadi di setiap jurusan itu ada sosialisasinya. Di universitas juga diadain sosialisasi. Terus dipermudah apa yang masih kesulitan dalam memahaminya, pendaftarannya, apa ada permasalahan, itu PIC juga ada membuat grup khusus untuk anak-anak yang bakalan mengikuti pertukaran tersebut. Jadi ada kendala apa nanti kalau Kamu misalkan di mereka jurusan udah di apa? sana. Jafira, Jurusan Pendidikan Matematika. kamu? Prodi ilmu hukum, Pak. Kamu dari ilmu hukum. Iya. Kita konfirmasi dulu ke Baik. Yes. Prof. Program ini kan memang menarik ya. Iya, betul. Dari cerita dua mahasiswi. Nah, targetnya apa sih? Ya, targetnya tadi tuh mempertajam kompetensi mereka, kemudian yang kedua mereka punya rasa kebanggaan terhadap Indonesia ya. Dan memahami budaya satu sama lain ya, solidaritas, kemudian juga mereka juga ada yang namanya di modul Nusantara itu kelas inspirasi. Jadi di sana mereka akan ditemukan dengan tokoh-tokoh dari sana, kemudian sharing dengan mereka. Selain mereka belajar tentang budaya, inspirasi, kemudian juga mereka punya proyek kepekaan sosial, kontribusi Mereka diminta sosial. buat laporan nggak? Mereka buat laporan, Setiap bulannya. laporan tertulis. Bahkan kami sudah menyiapkan mungkin nanti 3 buku keluar dari hasil kegiatan ini.
baik dari kebinekaannya, kemudian kontribusi 3 sosialnya. buku itu apa, Prof? Tulisan dari mahasiswa-mahasiswa. Wajib juga untuk menulis. Itu luaran. Iya. Hmm. Itu ada Itu kan Ada doang kayaknya. sistematika dari penulisan itu. ya kita buat lebih ini lebih ngepop ya. Karena kan yang mereka tangkap itu tentang budaya, tentang kebinekaan. Nggak khawatir nih kalau di Indonesia kan berkali-kali ganti menteri, ganti kebijakan. Betul. Kira-kira di 2024 setelah ganti kekuasaan, program ini tetap ada? Sebetulnya kan pemerintah hanya coba untuk memancing ya. Artinya nanti lama-lama ini diserahkan kepada perguruan tingginya sendiri gitu. Sebetulnya juga sebelum modul Nusantara ini ada yang namanya Permatasari gitu kan. Tapi mereka hanya ditukar saja, tidak diberi kontribusi, tidak diberi bantuan, tidak diberi potongan UKT. Jadi istilahnya kalau yang dari luar ke Untirta tidak usah bayaran, begitu juga yang dari Untirta ke sana tidak usah. Jadi hanya menukar saja. Kalau sekarang difasilitasi dan ditambah modul Nusantara. Modul Nusantara sebanyak 4 SKS. Nah, kembali ke Bu Kori. Ini nggak semua mahasiswa bisa Semua mahasiswa ikut, semua punya kesempatan yang sama untuk Seleksi. berdaftar. Tapi kan memang ada seleksi yang harus dilaksanakan. Jadi mereka kalau misalnya memang tidak sesuai dengan kriteria, ya mereka digugurkan untuk ikut pertukaran mahasiswa per tahun merdeka. kuotanya berapa? Kalau Untirta sendiri tahun kemarin itu 300 300 mahasiswa datang. Kalau kirim saya kurang tahu berapa, tapi tahun ini kita nerima 350 ya. Kita tahun ini 300 lagi dan mengirim 300. Kemarin yang berangkat tuh 182. Yang Hampir dites apa 200. aja sih? Bukan? Pertama wawasan kebangsaan, kebinekaan, terus apa lagi ya? Inspirasi juga. Jadi kita kan jadi gini, MBKM itu kan memang profil pelajar Pancasila ya yang kita untuk up. Jadi memang pertanyaannya sekitar tentang kebinekaan, Pancasila. Sila keempat coba. Ini Sila keempat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Coba bagaimana kisah tentang Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Diambil dari Tunggal. kitab apa itu? Oh, Lirik-lirikan. Putra Panca. Agama. Itu kayaknya sejarah deh itu. Itu sama. Sejarah. Bukan. Jadi yang faktual. Ya, pertanyaannya Yang apa? faktual. Wah, benar. Jumlah provinsi di Indonesia ada berapa? 34. Tambah 30 berapa? 38. 38. 38. Soalnya Yang Papua terbaru sekarang ya. ada yang terbaru. Papua. Ya. 38. Sampai berakhir. Tapi pertanyaan tentang kehidupan sih Pak, Oh, tentang iya, rasa iya. toleransi kayak Iya, gitu. benar. Tentang toleransi. Iya. Enggak lah, Kebersamaan, udah toleransi. itu kan cuma itu tadi jadi ajang tes ya. Iya, benar. Nah, kembali ke Prof lagi. Dari program pertukaran mahasiswa merdeka nih. Itu kan 4 bulan ya. Ya, harus semester. bulan. Ya. Itu ada rundown acaranya atau memang diserahkan pada Ada. Jadi ketika dosen-dosennya ini seperti Ibu Kori akan dipilih oleh pusat, harus membuat modul Nusantara. Artinya di dalamnya itu ada 14 kegiatan kebinekaan, 7 kegiatan refleksi, kemudian 3 kegiatan inspirasi, dan 1 kegiatan kontribusi sosial. Jadi semuanya ada 25 aktivitas. 25 aktivitas. Jadi sudah ada gambaran ininya, pakemnya udah ada. Sudah ada ya. Jadi misalnya saya jadi dosen modul, minggu ini saya mau kemana ya, kegiatan kebinekaan kah, atau enggak inspirasi, atau enggak refleksi kayak gitu. Saya udah ada di rundownnya, timelinenya lah setiap dari pertemuan 1 sampai selesai. 25 program. 25 program untuk PMM 2. Mana yang menarik dari 25 program? Banyak banget, semuanya menarik. Satu yang paling menarik? Semuanya. nggak bisa dipilih karena semuanya menarik. Kamu juga semuanya? Iya. Semuanya. Ada yang satu yang paling menarik?
Semuanya Karena semua menarik. menarik. Semuanya menarik. Semua menarik. Ini kan menarik semua nih. Ada kesan yang tidak enak? Kesan Pasti tidak- ada. Apa? Bisa cerita. Saat berpisah sama teman-teman. Benar sekali. Betul. So sweet. Benar. Ini teman-teman atau teman? Teman-teman. Teman-teman Kalau seluruh teman-teman ya. banyak, tapi kalau teman kan Cuma satu. satu. Benar. Ada yang nggak berkesan? Ya itu perpisahan. Karena kan kita tidak tahu ya bakal kumpul lagi kapan, ketemu lagi kapan, apalagi pada jauh-jauh semuanya berbeda Iya. pulau. Ada tagline-nya, Pak. Bertukar sementara bermakna selamanya. selamanya. Itu tagline Bermakna selamanya. kegiatan Iya, PMM. bermakna, sangat-sangat bermakna. Jadi ketemu dari seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Nah, dari 300 Mahasiswa. Iya. Jadi kalau sekarang ini secara nasional kan yang PMM 1 11.000 ya, PMM 2 13.000, yang ketiga sekarang 15.000. 15.000. Ya, kita kalau bisa mahasiswa Untirta lebih banyak lagi gitu untuk ikut kegiatan ini. itu mahasiswa dan mahasiswi ada porsi jumlah atau pokoknya Semua berangkat. semua? Putra putri. Enggak, maksudnya tidak ada kuota untuk perempuan sekian. Semua Yang punya. ikut lulus berangkat pokoknya. Iya. Ya, dan yang menarik kalau sekarang di PMM 3 itu ada vokasi. Jadi yang D3 Oh, iya, juga benar. boleh. Kalau dulu hanya sarjana, sekarang yang vokasi boleh. Yang vokasi sekarang boleh? Boleh, Boleh, yang sekarang. D3. Dari semua. Boleh. Ya. Boleh semua. Modulnya sama. Modulnya sama, itu Modulnya yang sama. desain dosen modulnya. Tempatnya berbeda. 4 SKS ya. Tempatnya beda. Bu Kori dan Prof Yudi ini pembimbing dari Japira dan Iya, Iya. pembimbingnya. Pembimbing. Jadi ya nggak apa-apa cerita. oh ya. Jadi ya Prof Yudi kan waktu dari PMM 1 emang PIC-nya, tapi kebetulan pas waktu sama Bu Kori kenalnya ketika PMM 2 karena kebetulan saya sendiri mentor dan Bu Kori ini dosen modul Nusantara. Jadi Bangga kan nggak di mau bimbingan? bangga. bangga. Apa yang bisa diceritakan? Senang banget ya, karena yang bisa diceritakan waktu dari awal pendaftaran, apalagi angkatan pertama, angkatan kalau orang-orang bilang tuh uji cobanya, uji cobanya. Jadi kan karena uji coba itu belum ada lulusan yang sebelumnya gitu, jadi nggak bisa nanya-nanya kemana-mana. Jadi paling bisa nanyanya ke grup. Jadi kadang ada yang nyampe malam-malam juga nanya, tapi masih pada direspon juga sama dosen-dosen modulnya, sama PIC-nya juga untuk terkait kendala-kendala ketika pendaftarannya juga. Ya. Kalau Dewi mana yang berkesan? Prof Yudi dan Oh, kalau aku Prof Yudi, soalnya Ibu Kori baru kenal Tadi sekarang. berangkat. Karena Prof Yudi itu kan udah dia yang mengatur semua. Terus ada kendala-kendala ke Prof Yudi. Oke. Jadi esensi dari pertukaran mahasiswa merdeka itu apa? Bermakna selamanya. Bertukar sementara bermakna selamanya. Esensinya Esensinya. silakan. Esensinya apa? Yang paling manfaat atau apa? Oh, Semuanya Bang. iya semuanya yang paling Jadi pertukaran itu esensinya apa sih sebenarnya? Belajar menambah budaya. Belajar wawasan, budaya. belajar budaya di sana, terus menambah pengetahuan, Kan menambah relasi juga, Pak. Lebih banyak ke Taman Mini. Tapi kan berbeda, Pak. Di sana berbeda Pak, kayak maksudnya kan Ketahuan itu Winnie. sangat-sangat beda ya, berbeda pulau itu beda keadaan kondisi sama yang di sana juga. Jadi kita di sana tuh belajar beradaptasi, bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana warga sekitarnya juga, terus teman-temannya juga bagaimana, terus keadaan pembelajarannya juga, kan itu pasti sangat berbeda sama yang di sini gitu. Apalagi banyak kuliner-kuliner yang kita juga harus beradaptasi beda lidah gitu antara di sini sama di Contohnya? pasar. Contohnya Kuliner yang berbeda. banyak. Kalau dari NTT sendiri kan, Pak, jagung gose tuh. Biasanya kan kita makan nasi nih. Kalau di sana kita makan jagung. Jadi kayak ada perbedaannya juga dari ini apaan sih kayak gitu. Jagung bus. Jagungnya jadi Saya itu baru dengar kerawu jagung kalau di Banten kalau nggak salah. Jadi makanan pokok kan jagungnya. Kalau di Banten tuh kayak dihancurin dulu itu. Jadi nasinya nasi jagung gitu. Ya, ini nggak dihancurin sih, Bu, tapi kayak masih utuh tapi dimasak sama mereka tuh ada campurannya, terus dikasih, biasanya orang itu makannya pakai sei sapi.
sapi. daging sapi. Jadi Enak pokoknya ya. Pokoknya harus pada kalau coba. baru pertama sih kurang sih, tapi kalau udah nah, Nah, Rob, balik lagi. Jadi dulu. Seberapa besar porsi untuk mendorong terbentuknya kualitas berpikir dari program ini? Iya. Jadi kalau selama ini kan mahasiswa belajar hanya di dalam kelas, bertemu dengan dosen saja. Tapi dengan paradigma yang sekarang, kurikulum baru ini yang SNDikti nomor 3 ini, diharapkan mahasiswa itu ditingkatkan kemampuan soft skill-nya. Dan untuk soft skill itu kan mereka harus diceburkan langsung keluar. Bagaimana bisa menghargai, bisa berkolaborasi, kreativitas gitu kan. Jadi dari hal-hal itu dengan kegiatan ini mudah-mudahan soft skill mereka juga meningkat gitu. Nah ini harapan kita ada yang berbeda. Dan kalau saya lihat ini alumni dari PMM ini ada perbedaan dengan mahasiswa yang reguler. Mereka lebih punya nilai leadership ya Pak, termotivasi, kepemimpinan dan lebih mandiri. Lebih mandiri itu terlihat ya? Terlihat. Pendidikan soft skill itu seperti apa sih, Bu Kori? Pendidikan soft skill tuh di mana? Udah nih pertanyaan susah ya kalau saya. Soft skill. Ya jadi memang kalau misalnya saya berbicara dari mahasiswa saya yang ikut PMM deh. Ada satu mahasiswa saya ikut PMM, dia dari awal itu ya begitulah kuliahnya. Tapi setelah dia ikut PMM, saya rasa dia memang dari segi decision makingnya aja lah, dia udah berbeda dengan yang lain. Pola pikirnya lebih wawasannya lebih luas. Dia melihat suatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Terus dia juga bisa menginisiasi teman-temannya. Kalau misalnya ada masalah, dia juga bisa mengambil keputusan yang menurut saya bijak. Dia juga bisa mendorong teman-temannya buat memotivasi. Misalnya kayak kemudian mahasiswa saya saat ini lagi ujian skripsi ya, dia semester 8. Dia bisa mau untuk ayo dong teman-teman untuk ini, untuk bantu gitu. Saya kalau misalnya hubungin si A tolong dong bantu, oh dia bisa bantu. Pokoknya saya rasa dia berbeda setelah ikut PMM itu. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya beda banget. Bisa kolaborasi. Bisa kolaborasi. Kerjasama. Iya. Kamu merasakan itu juga berdua? Beda banget pokoknya ya. Terus yang nggak ikut ini nggak pada cemburu? iya pada cemburu. Kan setiap mahasiswa itu punya hak yang sama ya, bisa untuk mendaftarnya. Jadi ya ada kemauan, di mana ada kemauan, ya di situ bisa ada kesempatan untuk bisa mengikuti PMM tersebut. Karena kan mau bagaimanapun kalau misalkan pengen nambah wawasan, pengalaman, kita harus keluar dari zona nyamannya kita yang biasa sehari-hari kita laksanain ini aja, dan kita pengen keluar bagaimana sih nambah wawasan tersebut, keluar dari zona nyaman itu. Jadi Gitu. iya. Dari sisi leadership, kamu merasa apa yang berbeda? Jadi lebih mandiri Pak, mandiri. Terus Manajemen dirinya bagus. iya benar. Terus kita bisa apa namanya tuh, kayak lebih kuat, bisa sendiri kemana-mana juga bisa. Lebih mandiri. Iya. Lebih tangguh. Lebih tangguh. Tangguh. Iya benar. Luar biasa. Sebenarnya Luar biasa. Dan ada yang menarik Pak Ihsan. Jadi kemarin kita uji cobakan di Untirta. Ternyata program PMM ini juga mempercepat lulusan gitu. Jadi kemarin umpamanya di Fakultas Teknik ada lulusan terbaik itu alumni PMM. Pertanian juga yang terbaik alumni PMM juga gitu. Jadi kalau umpamanya ada yang bilang takut ikut PMM bakal mengganggu, semuanya sudah terpatahkan. Yang nggak lulus seleksi boleh ngulang? Ikut lagi? Boleh. Bisa, masih ada kesempatan. Asal jangan semester 14 Pak. Benar-benar. Hanya boleh semester 3, 5, dan 7. Ketika pelaksanaannya. Jadi hanya boleh di Semester 3, 5, dan 7. Oke. Ini di sesi terakhir saya ingin closing statement dari masing-masing narasumber di Banten Podcast
untuk Bu Kori dulu. Wih, saya dulu. Bisa Prof Yudi dulu. Lady first. Oke. Bagaimana memacu semangat mahasiswa yang belum punya kesempatan? Pertama terus mencoba, karena semua kesempatan itu untuk kurikulum di kampus Merdeka itu semua sama. Jadi jangan patah semangat. Untuk Prof Yudi. Ya, Bagaimana mempertahankan mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya kesempatan dan meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya? jadi kita sangat berharap sekali program ini selain meningkatkan kualitas mahasiswa juga berdampak pada Untirta, yaitu meningkatnya IKU untuk kegiatan MBKM. Kemudian juga berdampak kepada teman-teman yang lain. Nanti ini akan multi impact ya, dari kawan-kawannya akan membawa pengaruh yang positif gitu. Dan sekarang karena kita ingin mendorong agar jumlahnya lebih banyak, maka cara strategi untuk mendorong mahasiswa yang ikut juga banyak strateginya kita lakukan. Di antaranya ada yang namanya mentor ya. Ini mentor nih, dari PMM jadi mentor sekarang. Ini yang mendampingi dosen, dampingi oleh mentor. Mentor bawa mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk ikut kegiatan ini gitu. Dan ya alhamdulillah ini kita belum sampai terakhir daftar sampai bulan April udah tembus 300 lebih yang daftar ke Untirta. Jafira, Iya. apa Negatif lagi. harapanmu dalam program ini ke depan? Harapannya semoga terus selalu ada ya, karena kan walaupun nanti pergantian ini apa namanya kementri pergantian menteri, programnya tetap ada, karena bagaimanapun ini programnya sangat bagus banget ya, karena kan ini bagaimana ya, setiap siswa itu menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau misalkannya ikut program ini, karena kan itu keluar dari zona nyamannya yang ada di Untirta tuh seperti ini, dan mereka tuh harus belajar lagi, dunia luar itu ternyata lebih luas lagi. Nah, terakhir Dewi, ada yang mau disampaikan ke para dosen pembimbing? Dosen pembimbing. Kalau harapan aku sih, harapan saya dosen yang dari PMM nih harusnya setiap dari fakultas itu ada gitu. Biar kita, dari pengalaman aku sendiri ya Pak, aku kan fakultas hukum di sana tuh. Soalnya dosen modul Nusantaranya kan tidak ada dari fakultas hukum yang di sana ya. Soalnya jadi sulit gitu, mau ada masalah tentang mata kuliah gitu, kita sulit ngehubungin dosen yang di sana gitu. Jadi mereka juga kan karena baru kenal PMM nih, jadi mereka ada PMM itu apa sih, kayak kurang sosialisasi gitu Pak. Jadi harapannya dari setiap fakultas itu ada dosennya gitu. Nah, sahabat, kita akhiri diskusi ini, dan khusus Anda sahabat yang masih duduk belajar di perguruan tinggi, swasta juga ada. Boleh, swasta boleh. Swasta negeri. Swasta Boleh. negeri Swasta bisa, negeri. keduanya. Iya, boleh. Jadi Dari swasta ke negeri, negeri ke swasta juga boleh. Ini artinya program ini ada di kampus-kampus swasta di Iya. Di bawah naungan Kementerian Pendidikan. dan mereka juga punya program yang sama. Iya. Syaratnya harus B minimal. Akreditasi Akreditasi perguruan dan di tingginya. bawah naungan Kemendikbud. Oke, syaratnya akreditasi mesti B. Nah, syaratnya harus baik, Jadi, baik sekali berarti. Saya tambahkan, untuk Anda yang ingin terlibat dan kampus Anda memenuhi syarat, butuh informasi atau pengalaman bagaimana supaya Anda lolos seleksi, Cek di bawah ini. bisa nanti ke Prof Yudi, Bu Kori, atau langsung komunikasi dengan Jafira atau Dewi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.